Peperangan Iran dan Israel itu adalah masa penggenapan Allah di dalam masa kerajaan 1000 tahun ini. Itu adalah tanda Tuhan Yesus mengatakan kamu akan mendengar deru perang dan lain sebagainya. Kita akan mendengar itu semuanya. Dan itu adalah tanda penggenapan Allah di dalam waktu-waktu ilahi ini. Jadi penciptaan kembali setelah Yesus datang yang kedua, kebangkitan terjadi, lalu kita orang yang masih hidup ini diubahkan seketika lalu menyongsong dia ke angkasa. Baru setelah itu terjadilah penciptaan kembali. Terjadilah pengadilan yang dahsyat. Nah, setelah pengadilan itu terjadi, semua dihakimi. Yang tidak percaya Kristus akan dibinasakan ke neraka. Yang percaya Kristus beroleh pendamaian dikumpulkan bersama kawanan dombanya. Baru setelah itu kita masuk ke masa yang kekal, langit bumi. Karena itu sekarang kita akan belajar tentang peta zaman menurut kitab suci. Nah, di sini saya telah menyediakan peta zaman. Yang pertama ada masa penciptaan yang pertama. Dimulai dengan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, di zaman penciptaan yang pertama adalah Allah menjadikan segala sesuatu untuk manusia. Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah menciptakan bumi ini untuk manusia. Makanya dalam ayat 26 dikatakan 26 dan 28 ya. Tuhan berkata apa? Beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Dan bertambah banyaklah, penuhkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi pada masa penciptaan Allah menciptakan apapun yang ada di bumi ini untuk manusia. Tapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka Tuhan memberi aturan untuk membatasi manusia itu tetap teratur di dalam keberdosaannya, maka memasuki masa Taurat dan para nabi. Dan kemudian di zaman Taurat dan para nabi ini, sampai hari ini mereka mewariskan dua hal, yaitu kitab Taurat, 5 kitab Musa, atau yang disebut dengan Pentateuch, dan juga kitab para nabi atau Nefim yang kita sebut dengan perjanjian lama. Dalam hal ini Yesaya, Yeremia, Amos, Obadya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah genap waktunya, datanglah Mesias pada kedatangan yang pertama. Di kedatangan yang pertama ini, dibuka dengan Ibrani 1 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Berarti dulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan para nabi, maka sekarang pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Dikatakan pada zaman akhir ini